dikumpul Bapak Presiden untuk melakukan rapat terbatas tentang ekosistem ketahanan pangan kita, lebih khusus berkait dengan jagung, peternak ayam, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, tentu saja kita menangani ekosistem ini dalam 3 tahap. Yang tahap pertama itu terkait dengan budidaya, bagaimana pengembangan jagung untuk berisa kita produktivitasnya terus meningkat dan produktivitas nasionalnya sesuai dengan target yang dibutuhkan, bahkan melampaui target yang ada. Yang kedua adalah bagaimana mengelola, tahap keduanya adalah memetik atau mempascapanenkan sampai mengolahnya. Mengolah itu artinya sudah dalam proses-proses yang sesuai kebutuhan, ada untuk pakan dan lain-lain. Yang ketiga adalah marketnya. Jadi 3 tahap itu yang betul-betul Bapak Presiden minta supaya semua menteri, lebih khusus saya sebagai Menteri Pertanian akan main di budidaya dan bisa meningkatkan semua produktivitas jagung kita khususnya di dalam menghadapi climate change dan perubahan anomali cuaca yang luar biasa baik di secara nasional maupun secara global. Oleh karena itu kita tentu berharap bahwa produktivitas dan sesuai kebutuhan yang ada bisa kita imbangi, dan Bapak Presiden kalau ada lebih barulah kita lakukan eksportasi, melakukan ekspor untuk menjual hasil produksi kita. Dan tadi perintah konkret kepada kami sebagai Menteri Pertanian dan menteri lain agar pengembangan jagung dikembangkan lebih luas lagi, melampaui apa yang existing yang ada. Dan kalau terjadi masalah katakanlah berkait dengan telur dan ayam yang juga melimpah dan harganya kemudian turun, beberapa agenda-agenda dipersiapkan untuk menangani itu. Salah satu agenda adalah untuk agenda permanennya dibuatkan industri telur yang ada, dan seperti itulah dalam perencanaan yang lain. Di satu sisi adalah bagaimana hasil-hasil ini bisa terjualkan, terbelikan, dan juga masuk dalam program-program katakanlah penggunaan dari bansos-bansos yang memungkinkan untuk itu. Soroto kan saat itu juga sempat yang kesini Pak, update-nya saat ini sudah seperti apa realisasinya Pak? Jadi itu seperti itu tadi. Jadi ada yang berkait dengan budidaya, ada yang berkait dengan market. Dan masalahnya tentu tidak berarti berdiri sendiri, tetapi penanganan masalah telur yang berlimpah, ayam yang berlimpah, dan kemudian terjadi horeca, hotel, restoran, dan toko-toko yang tidak maksimal karena PPKM kemarin, ini harus menjadi penyikapan-penyikapan yang dilakukan lintas sektor. Salah satu yang kami tangani adalah membantu petani, peternak langsung terhadap kebutuhan pakannya mereka, dalam hal ini jagung, didekatkan ke situ, bahkan ada 1.000 yang sudah kita drop ke petani-petani yang ada pada sentra-sentra pertanian, dan ada 30.000 yang terus kita persiapkan lagi untuk membackup. Dan yang kedua adalah di sentra-sentra utamanya di Jawa, antara lain di Blitar, di Kendal, dan Lampung, kita buatkan di sekelilingnya itu penanaman jagung besar-besaran, sehingga produksinya setiap hari bisa dia sendiri, karena umumnya sentra jagung kita dengan sentra peternak terlalu jauh, dan di situ yang membuat sehingga ada delta yang membuat kadang-kadang pasokannya terhambat dan lain-lain. Tetapi agenda permanen kita adalah membuat industri telur, dan ini juga kita yakin bisa kita lakukan. Gitu. Tanaman jagung dan 7 juta tanaman pangan dan hortikultura itu baru 33 yang dimanfaatkan secara baik. Ini untuk kedepannya dia produktivitas makin Bapak Presiden minta untuk kita secara bertahap melihat apa-apa yang bisa kita lakukan di sana, lebih khusus untuk memanfaatkan lahan-lahan yang memang sangat realistis untuk kita lakukan penanaman, dan salah satu yang harus kita maksimalkan adalah jagung kita di tempat itu. Gitu. Dan ini saya dikasih waktu 1 bulan untuk melakukan itu. Iya,
ya kita sudah latihkan. Jadi saat sekarang ini dari 2.000 orang yang akan dilatihkan di sana, kita sudah latih 800 orang lebih. Berarti ini terus berkejaran, tidak hanya pelatihan, sesudah dilatih, dia punya program dan dia menggunakan KUR untuk kemudian kita lakukan asistensi sampai pada tahap-tahap yang dibutuhkan gitu. Makasih dia.